Jangan buru-buru. Kak, penagih utang datang ke rumah lagi. Adik, Gimana dong? Aku takut. Bluetooth mobil terhubung. Kak, cari akal. Penagih utang di pintu lagi. Mereka memaki-maki dengan kasar. Mereka bilang kalau kita tidak bayar utang, mereka akan... barang rongsok, sinyal hilang lagi. Oh tidak, mobil mewah. Bukankah ini mobil orang terkaya di kota megah, Adrian? Kasihan, sial menabrak mobilnya. Dia iblis hidup. Orang terakhir yang menggores mobilnya dikirim ke Afrika. Mungkin hanya giginya yang masih putih karena matahari. Adrian iblis kejam yang tidak pernah dekat dengan wanita. Aku celaka, dia tidak akan melepaskanku. Gimana dong? Oh, lututku. Oh, sikuku. Kamu. Bayiku yang malang menunggu disuapi. Kak, sinyalnya jelek. Kamu di mana? Jangan cari masalah. Katakan bagaimana aku bisa cari uang untuk susu bubukmu. Lin Feng. Jadi ini Adrian, pernahkah aku melihatnya di suatu tempat? Apa yang terjadi? Oh, sayangku yang malang menunggu diberi susu. Ayahmu juga meninggalkan kita. Pak Adrian ini kurir. Dia menerobos lampu merah dan menabrak kita, lalu pura-pura jadi korban. Aku masih usia sekolah mengantar makanan untuk membiayai susu bubukmu. Seperti biasa, saya akan suruh orang mengurusnya. Gadis ini kelihatan agak familiar. Bisnis dulu, masuk mobil. Ya, Bagus, setidaknya aku lolos. Iblis hidup ini ternyata cukup mudah diajak bicara. Peringatan sistem, pesanan Anda akan segera terlambat. Harap antar segera. Mau telat? Cepat. Pak Adrian, para wanita ini semuanya baik dan tulus. Silakan lihat lagi. Fajar, selera kamu makin aneh. Mereka punya maksud lain padaku. Cari lagi. Ya, Halo, teh susu talas. Tanpa teh susu cuma boba. Siapa yang pesan? ternyata kamu. Ternyata dia. Orang terkaya di kota megah, iblis yang hidup. Siapa yang izinkan kurir masuk? Usir dia keluar. Saya bukan kurir, saya kesini untuk wawancara. Saya kebetulan saja ambil pesanan antar. Maaf karena tadi menggores mobil Bapak. Kali ini saya masuk karena takdir yang membawa. Maaf, biar saya lap itu. Bagaimana kalau Bapak lepas saja? Nanti saya antar ke dry cleaner. Saya tahu dry cleaner bagus di dekat sini. Nona, sudah cukup Anda menyentuh? Aduh, CEO tidak pernah biarkan wanita mendekat. Iya, kemarin ada gadis yang sentuh bajunya, langsung diusir. Pak Adrian, Anda tidak apa-apa? Saya baik-baik saja. Aku sudah selesai. Bagaimana bisa aku buat kekacauan sebesar ini? Aku tidak hanya menggores mobilnya, tapi juga menyiram air ke seluruh tubuhnya. Kali ini aku benar-benar selesai. Pak Adrian, saya tahu saya salah. Saya tidak ingin ke Afrika. Dia menabrak mobil lalu pura-pura kasihan supaya lolos. Lalu setelah buat masalah malah berlutut minta ampun. Kerja paruh waktu di mana-mana, tapi tetap datang ke sini untuk wawancara. Berapa banyak utang keluarganya sampai dia begitu nekat cari uang. Ketekunan seperti itu jarang ada. Dialah orangnya. Apa? Kamu diterima. Diterima? Saya tidak perlu ke Afrika. Afrika apa? Mulai sekarang, kamu adalah istri CEO. Jaga ponselmu tetap aktif 24 jam sehari. Saya akan hubungi kapan saja. Halo, Ratu Kerja Sampingan Siska siap melayani. Nona Siska, Pak Adrian minta Anda ke gedung grup Adrian. Tapi aku masih ada kerjaan bersih-bersih. Gajinya Rp10.000. Apa? 10.000? Kirimi aku alamatnya. Cepat. Bosnya di dalam. Hmm, Ingat apa yang aku bilang tadi di perjalanan. pura-pura jadi istri bos dan usir para pengganggu. Jangan khawatir, aku profesional dalam hal ini. Kerjakan tugas ini dengan baik, dan semua ini milikmu. Jangan khawatir.
Nona Siska, pakaianmu. Oh. Lihat dan belajar. Kak Adrian, perhatikan aku dong. Kamu sudah lama tidak meluangkan waktu untukku. Tante bilang kita harus segera menikah. Nona Keisha, saya sudah menikah. Tolong jaga jarak. Selain aku, tidak ada wanita lain di sekitarmu. Permisi, di tempat umum, tolong jangan ganggu suami saya. Siapa kamu? Aku istrinya. Siapa kamu? Kenapa kamu nempel terus sama suamiku? Kak Adrian nikah kapan? Aku tidak tahu. Berarti kamu bukan teman penting. Masa dia tidak bilang hal sepenting itu ke kamu? Aku... Sayang, kamu benar-benar hebat. Kenapa kamu tidak bilang ke kakak ini tentang pernikahan kita? Kak Adrian, dia menggangguku. Usir dia keluar. Hei, dengar baik-baik. Yang harus diusir dari sini adalah kamu. Lin Feng, siaga 1. Usir orang yang tidak diinginkan. Nona Keisha, silakan. Kamu menggangguku. Aku akan bilang ke tante. Ini perjanjian pranikah. Ini gaji 1 bulan. Istri tidak boleh mengganggu kehidupan pribadi suami. Istri harus menemani suami ke acara keluarga. Selama masa kontrak, tunjangan hidup bulanan adalah 500.000. Jika Nona Siska merasa kurang, Anda bisa menyebutkan harga sendiri. Oh, tidak, itu sudah cukup. Uang sebanyak ini, aku harus kerja lebih keras lagi. Bos, sudah kutandatangani. Kemana? Ke kantor catatan sipil. Tunggu. Bos, aku punya permintaan kecil. Bilang, Bisa edit foto di akta nikah pakai Photoshop? Aku bisa Photoshop. Aku kasih diskon 20%. Bos, 30%, 40%, 50%. Hei bos! Mulai hari ini kita adalah suami istri. Jangan khawatir bos, aku akan bekerja keras. di depan umum panggil aku suami. Baik bos. Suami. Jam 3 sore, kita akan ke rumah keluarga Adrian untuk menemui ibu mertuamu. Jangan khawatir bos, misi berhasil. Ini mobil yang dialokasikan untuk Nyonya Sari. Ini untukku, bos kamu sungguh. Itu akan dipotong dari gajimu. Kalau begitu aku tidak mau. Maksudku jika kamu memanggilku bos lagi, aku akan potong dari gajimu. Bukan mobilnya yang dipotong dari gajimu. Dia lari cepat. Bos, menurutku istri baru punya kepribadian yang baik. Kenapa tidak menikahinya saja? Tidak ada yang bisa menggantikannya. Cepat, cepat, ikuti aku. Kamu terluka. Aku tidak apa-apa. Jangan bersuara. Aku akan memancing penjahat pergi lalu kamu lari. Terus lari. Aku akan mencarimu. Ingat lari. Terus lari. Aku akan mencarimu. Kalian berdua bocah nakal, keluar. Kamu penjahat. Kami tidak akan pernah membiarkanmu menangkap kami. Sudah aku bilang lari. Lepaskan aku. Di mana bocah yang satu lagi? Kamu penjahat. Kamu bilang akan mencariku. Aku menunggumu selama 15 tahun. Di mana kamu? Bayar. Bos, ini tempatnya. Tahu. Dulu waktu pinjam uang, bilang apa? Mau ingkar?
Kami nggak nyangka bakal terjadi banyak hal. Lagi pula, di keluarga kami ada yang sakit dan cacat. Kami benar-benar... Kumohon, beri kami waktu beberapa hari lagi. Gak ada uang? Kamu punya anak perempuan cantik, kan? Aku akan carikan dia kerja. Dia pasti bisa melunasi. Jangan sentuh Siskaku. Gak mau. Kalau gitu yang ini aja. Adikku masih kecil, dia masih di bawah umur. Bukan kamu yang putuskan. Siapa itu? Kalian mau uang kan? Ini cukup. Kalau kalian berani masuk rumahku lagi mengganggu ibu dan adikku, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Siska, kamu makin cantik. Dengar, kalau kamu kerja di klub malam, aku jamin kamu dapat lebih banyak daripada kerja serabutan. Oh. Kalian tunggu apa lagi? Tangkap dia. Cepat, cepat, cepat. Perintah CEO. Kami harus mengantar istri pulang dengan selamat. Bu, kami di sini untuk mengantar Anda pulang dengan selamat. Kamu datang tepat waktu. Aku baru selesai di sini. Kita bisa pergi sekarang. Siska, tunggu saja. Aku akan kembali. Pergi, pergi. Begitu saja? Lin Feng, apakah Siska baik-baik saja? Istri baik-baik saja, tapi yang lainnya mungkin tidak. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Bersiap, ayo kita pergi. Oke? Siska, siapa mereka ini? Bu, mereka dikirim oleh bosku. Jangan khawatir, aku dapat kerja bagus. Pekerjaanku termasuk tempat tinggal dan makan. Tunjangannya bagus. Siska, katakan yang sebenarnya. Apa kamu dipelihara? Bu, apa sih yang ibu katakan? Mana mungkin? Aku menandatangani kontrak resmi dengannya. Jangan khawatir, Tante. CEO kami adalah pengusaha yang sah. Lalu kenapa kamu harus pindah? Bu, ini semua demi pekerjaan. Jangan khawatir, bosku sudah memberikan gaji di muka. Kita bisa segera melakukan operasi. Bu, aku pergi sekarang. Ini semua salahku karena memberatkanmu. Jaga dirimu di luar sana, Siska. Ayolah, 500.000 sebulan. Bu, seragam pengirimannya. Terima kasih. Adrian, ada apa ini? Keisha adalah pewaris keluarga Surya. Dialah wanita yang akan menikahimu. Bagaimana kau bisa membela wanita lain di depannya? Kak Adrian, kita tumbuh bersama. Bagaimana kau bisa diam saja melihat wanita ini menindasku? Hei, aku bukan wanita sembarangan. Aku milik Adrian. Aku istri Adrian. Kami sudah menikah. Surat nikah ini asli. Hahaha. Syukurlah, keluarga Adrian akhirnya punya penerus. Tante, kata tante, aku akan jadi menantu. Siska, aku sudah menunggumu begitu lama. Kamu tidak tahu betapa lamanya aku menunggu. Tante, surat nikah ini pasti palsu. Kak Adrian pasti pakai surat palsu untuk menipu tante. Keisha, kenapa kamu masih di sini? Tante bilang aku akan jadi istri Kak Adrian.
Lupakan saja, siapa yang duluan, dia yang menang. Kamu sebaiknya pergi, aku ingin lebih dekat dengan menantuku, hahaha. Pi Ija, antar tamu keluar. Nona Keisha, silakan lewat sini. Siska, wanita murahan, berani merebut milikku. Tunggu saja. Bos, boleh aku tidur di kamar tamu? Lantai ini keras banget. Tidak. Ibuku bisa datang kapan saja. Lalu kenapa aku tidak boleh tidur di ranjang? Kalau kamu tidur di ranjang, aku jadi takut. Ibumu. Kemari. Apa? Acting. Apalagi? Bikin suara. Suara macam apa? Suara yang biasa dilakukan pasangan di malam hari. Aku mengerti. Seperti ini? Haruskah aku berteriak beberapa kali lagi? Tidak, tidak. Sayang, kamu hebat. Seperti ini. Dari mana kamu belajar dialog itu? Dulu aku jadi pemeran pengganti di set film. Aku main jadi pelacur. Sutradara bilang aku berbakat. Bos, bagaimana pendapatmu tentang improvisasiku tadi? Apakah itu termasuk kompensasi khusus? Tidak. Oh. Hei, kalau begitu ini termasuk lembur? Sekarang sudah tengah malam. Nona Siska, selain uang, apa lagi yang kamu pikirkan? Iya, aku juga kepikiran batangan emas kecil. Harga emas naik banyak. Tidurlah. Jangan melewati batas. Pelit banget. Jangan takut, aku di sini bersamamu. Kenapa lama sekali? Aku sudah menunggumu. Jangan takut, kita akan cari cara untuk kabur. Kita akan segera bersama mama dan ayah. Siska. Uangku jangan lari. Siska. Wah, aku memeluk bos, meraba dadanya, dan mengangkat kaki ke tubuhnya. Ah, bos, aku tidak sengaja. Potong gaji. Kenapa? Pelecehan seksual terhadap atasan. Bos, tempat tidur keluarga Adrianmu terlalu empuk. Aku tidur terlalu nyenyak. Aku masih setengah sadar, makanya terjadi. Lagi pula, akulah yang lebih rugi. Wow. Apa kesucianku tidak berharga? Sebenarnya cukup berharga. Kamu. Aku mau mandi. Kamu. Mandi.
Aku masih perawan, kamu melihat semuanya. Gimana denganku? Siska, kok kamu pukul keras banget? Masa sih? Gimana kalau dia minta ganti rugi? Aku harus serang duluan. Aku bahkan belum menikah, itu ciuman pertama aku. Sama. Hei, aku lebih rugi. Kamu lihat semua bagianku. Aku tidak akan berdebat denganmu. Gimana kalau kamu kasih aku kompensasi? Berapa? Apa aku mempekerjakanmu untuk menipuku? 3 juta kan? Ambil. Lupakan, aku maafkan kamu kali ini. Siska suka uang, tapi dia dapatkannya dengan cara yang benar. Karena aku pukul kamu begini, kita impas. Sepertinya dia tadi menggodaiku. Pak Adrian, ada acara makan siang dalam beberapa hari. Mereka mengundang Anda. Tidak. Tapi proyek ini sangat penting bagi perusahaan, Pak. Bapak yakin tidak jadi pergi? Beritahu Siska, dia ikut dengan saya. Baik. Selamat datang semua di jamuan pribadi Star Jewelry. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut tamu penting dari kerja sama strategis kami dengan grup bintang, Bapak Adrian dan istrinya. Itu istri Pak Adrian, cantik sekali. Siapa bilang istri Pak Adrian orang kampung? Siska, dasar orang kampung. Jangan berpikir pakai baju haute couture bisa bikin kamu jadi istri Pak Adrian sungguhan. Aku sendiri yang akan merobek topeng palsumu itu. Banyak banget kue. Biar muat baju ini, bosku bikin aku kelaparan berhari-hari. Belum makan yang bener. Hari ini aku mau makan sepuasnya. Lama tidak bertemu, Pak Budi. Pak Adrian, Anda tetap mengesankan seperti biasa. Saya menantikan kerja sama kita. Saya dengar kosmetik kelas atas ibu punya reputasi bagus. Ajak istri Pak Adrian sering-sering mencobanya. Pak Adrian, ada masalah di perusahaan. Bapak harus menanganinya. Pergi lihat. Merebut laki-lakiku? Kalau begitu, akan kutunjukkan pada semua orang wanita gampangan macam apa istri Pak Adrian sebenarnya. Siska, aku salah sebelumnya. Maaf. Ayo kita minum bersama. Anggap saja selesai. Meskipun aku bukan istri Pak Adrian yang sebenarnya, dan aku pasti bukan saingan cintamu, Ji Qian. Tidak ada konflik sama sekali antara kita. Demi bosku, aku akan menerima permintaan maafmu. Ada apa? Tidak apa-apa, anggurnya wangi. Tos. Siska, tunggu saja kau akan dipermalukan. Sudah cukup? Tunggu. Apa kamu tidak ingin tahu siapa yang benar-benar dicintai Kak Adrian? Tentu saja aku. Kak Adrian tidak bisa mencintai siapapun. Dia selalu memiliki seorang gadis kecil di hatinya. Bahkan jika kau istrinya sekarang, itu hanya sementara. Begitu yang asli kembali, dia akan meninggalkanmu kapan saja. Cinta pertama. Tapi yang di sisinya sekarang adalah aku. Pernahkah kamu berpikir saat dia menerima informasi apapun tentang gadis kecil itu, dia akan meninggalkanmu seketika? Apakah Ji Qian ini tidak akan pernah berhenti? Aku di sini untuk memenuhi kontrak dan digaji. Berapa banyak cinta pertama bosku, itu bukan urusanku. Aku malas menjelaskan. Berhenti di sana. Dia punya tanda lahir di dada sama seperti gadis kecil itu. Mungkinkah dia cinta pertama? Siska adalah cinta pertama yang dicari Adrian. Aku tidak akan berdebat denganmu.
Apa yang kamu lakukan padaku? Tentu saja, apa yang kamu mau? Yang kamu cari tidak ada. Kalau begitu aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sebarkan berita tentang cinta pertama CEO. Mari kita lihat apakah CEO memilihmu atau cinta pertamanya. Jaga dia baik-baik. Bukankah kamu cinta pertama Adrian? Aku ingin menjadikanmu wanita murahan untuk semua orang. Kamu masih terlalu hijau untuk main-main sama aku. Pertunjukan yang sebenarnya baru dimulai. Aku harus keluar dari sini. Manis kecil, nggak ada yang ganggu kita di sini. Kamu linglung banget, aku hampir nggak perlu usaha. Menjauh dariku, jangan sentuh aku. Menjauh, jangan sentuh aku. Pak Adrian, lihat. Kamu yakin dia lewat sini? Iya, dan kondisi istri tidak normal. Cari dia. Geledah kamar demi kamar. Kita harus menemukannya. Baik. Feng, kami menemukannya. Apa? Baik, segera saya beritahu Pak Adrian. Silakan. Penculik yang kau suruh selidiki, ada petunjuk. Penculik itu saat ini ada di kota Megah. Kebetulan gadis kecil dulu itu juga ada di kota Megah sekarang. Kebetulan sekali. Kirim alamatnya, aku pergi sekarang. Baik, lalu bagaimana dengan istri? Manis kecil, malam ini kau akan jadi milikku. Serpi dia, pastikan dia tidak terluka. Tolong, bos, selamatkan aku. Tolong, menjauh, jangan sentuh aku. Menjauh, jangan sentuh aku. Cinta pertamaku adalah mimpi yang aku simpan selama bertahun-tahun. Tapi saat aku melihat Siska dalam bahaya, aku sadar aku panik. Berani menyentuh orangku di kota megah, kau bosan hidup. Siska. Siska. Sayang. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu lagi cari cinta pertamamu? Bagaimana dia tahu aku mencari cinta pertamaku? Aku sudah mengirim anak buahku. Adapun kamu? Oh, apa dia sanggup menghadapiku? Akhirnya dapat karung tinju manusia. Aku tidak bisa menahan diri. Aku buru-buru ke sini. Pikiranku penuh bayanganmu dalam bahaya. Dan kau di sini, sehat dan bugar, alarm palsu. Pesona apa yang membuatku begitu peduli padamu? Bos, bawa dia pergi. Kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Keisha mencoba memberiku obat. Untungnya aku pintar. Keisha pura-pura minta maaf dan menawarkan minuman. Aku tidak bisa minum, jadi aku akal-akalan. Aku teriak, Adrian. Saat dia berbalik, aku menukar gelasnya dengan jus anggur di meja. Setelah bersulang, kupikir dia akan pergi. Tapi dia terus ngomong nggak jelas. Aku merasa kesal, jadi aku pura-pura mabuk. Lalu dia langsung memanggil seorang pria mesum dan mengucapkan kata-kata kasar padaku. Itu membuktikan bahwa minuman yang dia berikan padaku memang dimaksudkan untuk membalas dendam. Aku hanya membentaknya beberapa kali di kantor waktu itu, dan dia membalas dengan trik keji seperti itu. Kikan ini sangat kejam. Kak Adrian, kau harus hati-hati dengannya. Apa yang dikatakan Kikan padamu? Oh, dia bilang kau punya cinta pertama dan tidak menyukaiku, bahwa aku harus tahu tempatku. Lalu menurutmu bagaimana? Tentu saja aku senang. Senang? Ya, jika kau tidak punya cinta pertama yang tak bisa kau miliki, bagaimana mungkin pekerjaan sebaik ini datang padaku? Terima kasih Tuhan atas berkah ini. Terima kasih ini cinta pertama. Kau. Sudahlah, pergi istirahat. Hei Kak Adrian. Lihat aku, bisakah aku dapat kompensasi cedera kerja? Di saat seperti ini kau masih bercanda. Kedepannya, dalam situasi seperti ini, jangan berani-berani, paham? Paham Kak Adrian. Tuan muda, ampun. Semua ini ulah Nona Kikan. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kak Adrian, bagaimana kita menanganinya? Kubur dia.
Tuan Muda, ampun. Tuan Muda, aku tidak akan mengulanginya lagi. Apakah kau menangkap penculiknya? Informasinya palsu. Kita ditipu oleh Kikan. Kikan! Sayang, aku sendiri yang beli take out ini, coba. Siska baik banget hari ini. Masalah apa lagi yang akan dia timbulkan? Nyonya, Bapak hanya makan makanan barat di pagi hari. Waktu itu, Ibu membuat siomay udang di jamuan keluarga, dan Bapak tidak menyentuh satupun. Tapi makanan Cina ini kelihatan cukup menggugah selera hari ini. Bos, aku tahu kamu sudah terbiasa dengan makanan barat, tapi aku tidak bisa membuatnya. Jadi aku bangun pagi dan mencari rekomendasi. Aku nemu tempat take out yang ratingnya bagus. Coba aja. Bapak pasti akan menyuruh kita membawanya pergi sebentar lagi. Bos, tolonglah coba satu saja. Aku antre lama di cuaca dingin untuk mendapatkan ini. Bapak Waba benar-benar makannya. Hehe, enak kan? Bahkan bos yang keren ini tidak bisa menolak rekomendasi makananku. Aku, Ratu Take Out Kota Megah, memang pantas dapat julukan itu. Rasanya lumayan. Kedepannya serahkan hal-hal ini pada Bi Ijah dan yang lain. Kamu tidak makan? Aku sudah makan. Sepertinya tebakanku benar. Bos tampak sangat puas dengan sarapan take out ini. Mungkin aku akan dapat bonus hari ini. Ini cuma sepiring siomay udang. Kenapa dia senang sekali? Nggak nyangka. Nak, kamu ini jadi suami gimana sih? Hanya mikir makan, tidak memikirkan istrimu. Enggak. Ibu, saya sudah makan. Bukan salah Adrian. Nak, kamu lagi makan masakan Cina. Siska yang bikin. Kamu hebat, Adrian beruntung punya kamu. Siska. Ibu, ini... Aku tahu, kamu luar biasa. Ini pertama kalinya Adrian makan masakan Cina dalam beberapa tahun terakhir. Sepertinya anakku benar-benar suka sama kamu. Ibu. Kenapa ibu di sini? Aku hampir lupa yang penting. Ini, sup bergizi buatanku. Di dalamnya banyak bahan bagus. Ibu membuatnya untukmu. Kamu harus minum rutin. Ini tanda perhatiannya. Enak, ini ramuan khusus yang aku dapat. Apa isinya? Kalajengking. Kelabang. Kotoran tikus. Ini khusus untuk kesuburan. Maaf sayang, maaf. Aku tidak sengaja. Nyonya muda, itu lab untuk membersihkan meja. Waduh, tuan muda akan marah. Tidak, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Aku ganti baju dulu, ada rapat sebentar. Kalian berdua makan. Baik, nak silakan. Dia mau rapat kantor atau mau memecat aku? Siska, jangan khawatir. Bu, ibu tidak mengerti. Oh, Siska, lihat bajumu juga kotor. Kamu sekarang menantu keluarga Adrian. Kamu mewakili citra keluarga Adrian. Ayo, ibu ajak kamu beli baju. Bu, tidak perlu. Ayolah. Bu. Selamat datang. Yang ini bagus, yang ini juga bagus, yang ini. Rp30.000. Set ini. Rp50.000. Dan set ini. Rp100.000. Mahal sekali. Yang ini. Bos mau memecatku, tapi ibunya baik sekali padaku. Kalau ibu tahu aku hanya istri kontrak, dia bisa pingsan. Siska. Ayo, coba dulu ini. Kalau cocok, ibu ambil semua. Bu, jangan ambil semua. Nanti dipotong dari gaji saya. Aduh, serba salah. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Pak Adrian ada. Tolong.
Pak Adrian. Laporan keuangan kuartal ini sudah selesai. Tante belikan aku banyak baju di toko mewah. Apa yang harus kulakukan, Pak Adrian? Semua metrik sesuai ekspektasi. Lanjutkan. Hanya ada beberapa biaya kerjasama yang perlu Bapak periksa dan tanda tangani. Kenapa bosnya tidak membalas? Mungkin sebaiknya baju ini ku kembalikan saja apa adanya. Tunggu beberapa hari, nanti ku kembalikan. Oh, Siska, kamu hampir kehilangan pekerjaan bagus ini. Kalau ibuku membelikanmu baju, terima saja. Kalau butuh uang lebih, bilang padaku. Oke, paham. Bagus, bos kirim pesan, pekerjaanku aman. Siska, sudah selesai mencobanya? Aku keluar sekarang. Astaga, punggung dan bahuku sakit sekali. Belanja lebih melelahkan daripada kerja. Kamu capek? Ayo, ibu akan mengajakmu bersantai. Ayo kita pergi. Gaji tidak dipotong dan aku dapat hadiah. Hatiku akhirnya bisa tenang. Aku pekerja paling bahagia di dunia. Selamat datang, silakan masuk. Jadi ini kamu, Lilis. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini. Dulu, keluargamu yang memaksa menjalin aliansi dengan keluarga kami. Kian-kian kami sudah menunggu Adrian begitu lama. Sekarang kau berubah pikiran begitu saja. Lalu siapa yang akan membayar masa muda Kian-kian selama ini? Hei Bu, di siang bolong, kamu manusia atau hantu? Jangan menakuti ibuku. Ini aku. Oh, kamu mengejutkanku. Nyonya Maya, meskipun pertunangan sudah diatur oleh para orang tua sejak dulu. Anak-anak sudah dewasa dan zaman sudah berubah. Kita orang tua tidak bisa memutuskan untuk mereka, kan? Kalau begitu, kamu harus mengganti rugi kami atas kerugian emosional. Tidak banyak, 10 juta rupiah. Ya ampun, 10 juta. Tidak, dengar Nyonya. Aku sudah lama menahan diri denganmu. Apa kau mau merampok kami? Kamu seharusnya khawatir putrimu yang pemilih itu akhirnya tidak punya siapa-siapa. Kamu yang tidak punya siapa-siapa. Oh, jadi kamu gadis liar yang dibawa pulang Adrian. Pantasan, orang dari kelas bawah tidak punya sopan santun atau didikan. Berteriak-teriak dan mengamuk. Siapa namamu? Siska kan? Namanya terdengar murahan. Namaku Siska karena ibuku ingin aku berdiri tegak seperti pohon pinus. Bukan seperti mereka yang lemah dengan nama seperti lembut, rapuh, atau halus. Kedengarannya seperti orang sakit yang akan roboh tertiup angin. Kalau aku bisa melawan 3 sekaligus. Oh, aku ingat sekarang. Beberapa hari lalu putrimu membiusku. Aku belum membalasnya. Membius orang itu sangat kejam. Hari ini aku akan berurusan denganmu. Jadi, kamu, Maya, kamu berani membius menantuku? Kamu tidak tahu malu? Apa kamu pikir keluarga Adrian ini mudah ditindas? Kamu, Lilis, berani-beraninya kau pukul aku? Memangnya kenapa aku pukul kamu? Aku pukul kamu. Apa perlu alasan? Aku? Ibu, kamu tidak apa-apa. Nyonya Maya, keluarga Surya juga terpandang di kota megah. Kok bisa main pukul orang? Ayo, semua saksikan sendiri. Bukankah itu Nyonya Sari dan Nyonya Muda? Keluarga Surya terlalu sombong. Ya, ini keterlaluan. Pukul orang di siang bolong. Apa yang kamu bicarakan? Mereka pasti yang duluan mukul. Ibu, kamu tidak tahu apa-apa? Oh, ini dia tokoh utamanya. Itu dia. Dia membuliku, membiusku, dan membuat ibu mertuaku menderita. Kamu pembohong kecil. Keisha, aku baru ingat bubur di rumah hampir gosong. Ayo. Ibu, apa kamu bingung? Kamu bingung? Ayo. Hei bajunya, Nona Keisha, kamu kabur pakai baju kami. Kami perlu baju itu kembali untuk disinfeksi. Rina ini kelihatannya agak familiar. Abaikan mereka. Ayo ibu ajak kamu ke spa. Jangan biarkan orang seperti itu ganggu moodmu. Ayo. Bu, apa ibu benar-benar tidak mau Keisha lagi sebagai menantu? Ibu dulu suka dia.
Itu semua karena kakekmu, hanya di permukaan. Dia sangat palsu, tidak seimut kamu. Kalau bukan karena pertunangan yang diatur kakek Adrian. Aliansi bisnis yang katanya itu, aku tidak akan memaksa mereka bersatu. Tapi untungnya Adrian sendiri berhasil dan mendapat menantu yang baik. Ibu suka kamu. Hehe, aku juga suka ibu Adrian. Tapi aku takut. Takut apa? Aku takut kakek Adrian, yang sangat mementingkan status dan aturan. Jika dia tahu latar belakangmu, dia tidak akan pernah setuju. Aku cuma disewa untuk acting, tapi Ibu Adrian sangat baik padaku. Aku berharap semua ini tidak palsu. Bu, apa yang Anda katakan? Ah, tidak apa-apa. Aku bilang pijatan Anda enak sekali. Oh, Bu, ada apa dengan Ibu? Aku belum bergerak, Ibu sudah menarikku pergi. Apa kamu tidak lihat tanda lahir di dadanya? Dia Siska. Pewaris sah keluarga Ji yang dulu aku buang. Dia Siska? Bukankah dia cinta pertama Adrian? Apa? Dia juga cinta pertama Adrian? Kenapa dia? Tidak salah, tanda lahir itu hanya dimiliki Siska. Dia bahkan menunjukkannya padaku dulu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia benar-benar Siska dan cinta pertama Adrian, seluruh grup Surya akan menjadi miliknya. Semua usaha kita selama ini akan sia-sia. Jangan panik. Dia belum tahu identitasnya. Selama kita membuatnya lenyap lagi sebelum ingatannya pulih. Benar. Dalam beberapa hari kakek Adrian akan kembali. Kita bisa. Tuan muda sudah pulang. Nyonya di mana? Sedang tidur. Dia keluar bersama nyonya tua seharian lalu tidur lebih awal. Bekas luka ini ada di tempat yang sama dengan luka gadis kecil yang menyelamatkanku dulu. Bos, kamu ngapain? Kita sudah sepakat, aku tidak untuk dijual. Siska. Yah, tidak. Jangan, bos. Aku orang yang berprinsip. Berapapun uang yang kau tawarkan, aku tidak akan setuju. Apa yang kamu pikirkan? Aku bertanya, bagaimana kamu mendapatkan luka di kakimu? Oh, kenapa tidak bilang? Aku kira kamu mau. Mau apa? Tidak apa-apa. Aku pikir kamu punya fetish aneh untuk mencium kaki wanita. Salah paham. Aku sudah bertanya, jawab aku. Ada apa dengan kakimu? Bekas luka di kakiku ini. Aku sebenarnya tidak ingat. Ibuku bilang saat dia menemukanku, aku tidak punya ingatan sebelum usia 8 tahun. Mungkin juga karena jatuh waktu aku kecil. Mungkin ini kebetulan. Aku terlalu memikirkannya. Jangan gugup, istirahatlah. Kenapa bos tiba-tiba selembut ini? Dia tampan sekali begini. Siska, apa yang kamu pikirkan? Dia bosmu. Halo. Pak Adrian, kami menemukan orang-orang yang menculik Anda saat itu di gudang rusak di dermaga barat di pinggiran kota. Baik, aku segera ke sana. Pura-pura mati, ya. Ikat dia. Pikirkan baik-baik apa yang terjadi 15 tahun lalu. Saat Tuan Muda datang, coba sembunyikan satu kata pun. Bicara, apakah kamu ingat menculik 2 anak itu 15 tahun lalu? Anak apa? Saya tidak ingat anak-anak. Pukul dia. Berhenti. Saya ingat. Bicara.
Gadis kecil yang dikirim bersama saya saat itu menghilang tak lama setelah saya kabur. Saya tidak tahu di mana dia. Di mana dia menghilang? Desa Damai. Dia menghilang begitu memasuki Desa Damai. Desa Damai, Pak Adrian. Saya ingat keluarga Nona Siska dulu berasal dari Desa Damai. Kemudian pasangan Ai mendapat uang dan pindah ke Kota Megah. Apakah kamu ingat seperti apa penampilan mereka? Sudah lama sekali. Saya benar-benar tidak ingat. Pukul dia. Stop, saya ingat. Saat orang itu memberikan gadis itu kepada saya, mereka sedang terburu-buru. Mereka hanya bilang bahwa dia keluar dari Kota Megah sejauh mungkin. Kamu benar-benar tidak ingat seperti apa rupa mereka. Kalau ada foto, mungkin saya bisa mengenali mereka. Tapi meminta saya mendeskripsikan mereka terlalu sulit. Saya ingat orang itu berpakaian cukup elegan. Kamu ingat seseorang dari 10 tahun lalu? Banyak orang yang melakukan pekerjaan seperti ini saat itu. Tapi tidak banyak yang berpakaian seperti itu dan melakukan pekerjaan ini. Selama bertahun-tahun, saya hanya bertemu satu. Siska, mungkinkah itu kamu? Pak Adrian, ini informasi tentang Nyonya yang Anda minta. Saat saya menyelidiki latar belakang Nyonya, ternyata tidak sederhana. Nyonya adalah anak angkat keluarga Ai. Dia dikatakan ditemukan, tapi sebelum itu dia sudah kehilangan ingatan dan tidak ingat apa-apa. Memverifikasinya akan sulit. Apa yang dilakukan Nyonya akhir-akhir ini? Nyonya seharusnya sedang mengikuti wawancara sekarang. Dia baru saja mendapat ijazahnya kemarin. Wawancara. Halo Pak, ini resume saya. Nama saya Ai Xiaosong. Saya mengambil jurusan pemasaran. Saya pernah mengantar makanan dan membagikan brosur. Saya memiliki wawasan yang kuat tentang permintaan pasar. Meskipun saya baru mendapat ijazah, saya memiliki banyak pengalaman praktis. Saya harap perusahaan Bapak bisa memberi saya kesempatan magang. Saya akan bekerja keras. Ijazah Anda tidak terlalu mengesankan. Kami mungkin tidak membutuhkan Anda. Sepertinya wawancara ini selesai. Halo. Baik. Nona Ai, jurusan Anda sangat cocok dengan kriteria perekrutan kami. Anda benar-benar bakat langka. Akhirnya, langit membuka mata. Perusahaan kami akhirnya menemukan seseorang seperti Anda. Anda diterima, gaji pokok 100.000 sebulan. Bagaimana menurut Anda? 100.000 sebulan. Jika itu belum cukup, kami bisa menambahnya. Tidak. Maksud saya sangat puas. Baik, kalau begitu sudah diputuskan. Anda bisa mulai kapan saja. Selamat datang di perusahaan kreatif kami. Baik, Pak. Saya akan masuk kerja besok. Terima kasih, Pak. Oh ya. Aku tahu aku yang terbaik. Sekarang biaya pengobatan ibu akan terurus. Senak sudah Fireman dari Delapan Kiapalai, perusahaan kreatif itu. Dia pasti akan diterima kerja. Tapi kenapa Nyonya tidak boleh tahu tentang ini? Aku hanya ingin dia mendapatkan pekerjaan itu dengan usahanya sendiri, bukan karena aku. Oh iya, aku mengerti. Bos, akhir-akhir ini Anda tampaknya semakin tertarik pada Nyonya. Apa? Iya. Siska. Kejutan. Untuk merayakan pekerjaan baruku, aku masak sendiri. Tapi aku mencium bau. Maksudmu baunya seperti lada? Itu yang mau kukatakan. Aku ingin membuatkanmu makan malam yang enak. Tapi mungkin karena aku sudah lama tidak masak, kemampuanku sedikit menurun. Semua masakannya agak gagal. Tapi tidak apa-apa. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa ajak kamu makan di luar. Aku yang traktir.
Jadi, intinya seperti itulah yang terjadi. Kamu bilang itu sedikit gagal? Oh, jangan khawatir soal detailnya. Nanti aku beresin semua ini kalau pulang. Jangan khawatir. Aku traktir kamu makan di luar, nggak akan turunin standarmu. Kamu yakin mau traktir aku sesuai standarku? Iya, aku tadinya pengen banget ngerasain hidup foodie. Sekarang malah jadi hidup sengsara. Kamu mau segarkan diri sebentar? Nggak. Jangan khawatir soal detailnya. Ayo, ayo. Siska, kamu makan apa sih? Kamu berat banget. Aku dapat kerja baru. Ayo rayakan. Jangan berhenti. Aku mau minum lagi. Kamu bikin berantakan dapurku. Kamu nggak bisa minum. Kok malah minum banyak? Aku ambilkan air putih. Jangan pergi. Kak Adrian, aku nggak pernah sadar kamu ganteng banget sebelumnya. Hidungmu lurus banget, bibirmu merah banget. Kamu mengingatkanku pada seorang teman waktu aku kecil. Teman waktu kamu kecil? Hmm, Siapa nama orang itu? Siska, jangan tidur. Selesaikan apa yang kamu katakan, Siska. Siska. Siska, Adrian turun sarapan. Siska, Adrian bilang kamu minum semalam dan perutmu sakit. Aku minta Bi Ijah buatkan bubur millet untukmu. Makanlah. Dasar bocah, sini kau. Ayah, sudah kembali ke tanah air. Kenapa ayah tidak bilang apa-apa saat masuk? Kalau aku tidak datang, berapa lama lagi kau akan menyembunyikan ini dariku? Pertunangan antara keluarga Surya dan keluarga Adrian sudah diatur sejak generasi kami. Kau menikahi wanita sembarangan, apa kau masih menganggap aku sebagai kakekmu? kakek. Kakek. Siska adalah istriku. Jika ada masalah, hadapi aku. Senang rasanya dilindungi. Kakek, sebenarnya kami sudah... Siska, jangan bicara. Kau keterlaluan. Aku tidak akan pernah mengizinkan wanita asal-usul tidak jelas seperti itu masuk ke keluarga kita. Kakek, setuju atau tidak, dia adalah istri yang kupilih. Hanya dia yang kuakui. Apa kau benar-benar akan melawanku? Apa kau lupa bagaimana aku mendidikmu saat kau kecil? Aku belum lupa. Kau bilang pewaris keluarga Gu harus mengutamakan keluarga dalam segala hal, termasuk pernikahan. Tapi sejak aku mengambil alih keluarga Gu, aku tidak hanya mengamankan posisi kita sebagai yang terkaya, aku juga telah memperluas pasar luar negeri. Itu membuktikan bahwa aku, Adrian, tidak perlu aliansi pernikahan untuk merawat keluarga Gu dengan baik. Kau membuatku sangat marah. Kakek, tolong tenang. Jangan membuat diri Anda kesal. Aku akan memberimu dua pilihan. Ceraikan wanita itu segera. Posisi pewaris keluarga Adrian akan tetap menjadi milikmu. Jika kamu bersikeras membawa wanita itu ke dalam keluarga Adrian, jangan panggil aku kakekmu. Kakek, saya akan mengatakannya lagi. Dia bukan wanita itu. Namanya Siska. Dia adalah istriku. Aku tidak pernah menyangka bos mau berpisah dengan keluarga Adrian demi aku. Oh, nak, tidak bisakah kamu bicara dengan baik pada kakekmu? Oh, ayah sudah datang pagi-pagi. Sudah sarapan? Bagaimana kalau saya suruh dapur buatkan sesuatu? Anak muda sekarang sering tidak sarapan, tapi kamu tidak boleh mengabaikan dirimu. Tidak,
Aku tidak bisa makan di rumah ini. Ayo pergi. Hati-hati, kakek. Kamu tidak apa-apa? Aku baik. Mulai sekarang, beritahu aku jika ada apa-apa. Ya, serahkan semuanya padanya. Kamu tidak perlu khawatir. Oke. Astaga, bos memanjakanku dan ibunya juga menyayangiku. Aku tidak bisa membayangkan saat kontrak berakhir, apakah aku bisa meninggalkan keluarga ini. Makanlah. Kita meremehkan gadis ini, bahkan Tuan Gu Tua tidak bisa mengatasinya. Bu, apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar tidak ingin menyerah pada Kak Adrian. Cari tahu di perusahaan mana Siska bekerja. Kalian tahu, Siska dibiayai oleh pria kaya. Beberapa hari yang lalu, aku melihatnya naik ke mobil mewah seorang pria tua. Hah? Serius? Dia sepertinya bukan tipe orang seperti itu. Jangan menilai buku dari sampulnya. Pantas saja dia bisa masuk perusahaan kita dengan modal minim. Aku tidak pernah menyangka dia punya pesona seperti itu. Apa yang dilakukan Siska? Aku belum melihatnya. Bapak bisa melihatnya di rumah. Nyonya tidak datang ke perusahaan. Bapak jelas-jelas merindukannya, tapi tidak mau mengaku. Kamu bilang apa? Tidak ada. Nyonya mungkin sedang sibuk akhir-akhir ini. Kalau Bapak merindukannya, Bapak bisa langsung menemuinya. Sibuk apa? Bukankah aku bosnya? Jadi, Bapak berencana membantu Nyonya mengundurkan diri? Tidak. Bagaimanapun, ini pekerjaan pertamanya. Akui saja Bapak tidak tega. Tapi dia sama sekali tidak menganggapku serius. Jadi apa yang ingin Bapak lakukan? Bagaimana kalau memberinya posisi asistenku? Menurutmu, apakah Siska mau menjadi asistenku? Lupakan, menjadi asisten terlalu melelahkan. Dia pasti tidak sanggup. Siska, keluar sini. Dengar nggak? Dia masuk perusahaan karena dipelihara. Manajer umum sangat mementingkan reputasi. Dia pasti akan memecatnya. Kamu pikir dia mungkin difitnah? Kalau dia dipelihara, kenapa dia kerja seperti kita? Kamu nggak ngerti, orang kaya bosan di rumah. Kudengar orang tua itu berumur 70. Pasti kesepian di rumah. Jangan ngomong sembarangan. Siska bukan orang seperti itu. Iya, jangan sebarkan gosip sebelum tahu kebenarannya. Pak Bambang, ada apa? Siska, ada beberapa gosip tentang kamu di perusahaan. Mereka bilang kamu... Aku lihat dia dipanggil bos. Mungkin dia akan dipecat. Bagus, kali ini dia akan hancur. Siska, nggak enak rasanya jadi omongan seluruh perusahaan kan? Orang sepertimu tidak layak menjadi pewaris keluarga Surya, apalagi memiliki Adrian. Kamu nggak apa-apa, Siska. Apa yang dikatakan Pak Bambang kepadamu? Katakan saja. Dia bilang, apa yang dia katakan? Aku akan mencarinya. Kamu bekerja sangat keras. Mereka tidak bisa memecatmu hanya karena rumor. Tunggu, pecat kapan mereka bilang akan memecatku? Lalu kenapa kamu terlihat cemas? Iya. Oh, dia bilang akan menunjukku sebagai penanggung jawab proyek ini.
Oh, kamu membuat kami takut. Bukankah itu hal yang baik? Tidak, aku tidak mau lembur. Kami khawatir sia-sia. Benar. Siska, akhir-akhir ini banyak rumor tentangmu di perusahaan. Mengatakan kamu dipiara oleh pria berusia 70 tahun. Aku. Ketika saya mewawancarai kamu sebelum bergabung, Tuan Gutua menelepon saya langsung. Siska, apakah kamu simpanan Tuan Gutua? Tidak, Pak Bambang, apa yang Bapak katakan? Mana mungkin, usianya seumur kakekku. Kan, aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Tapi cucunya Pak Adrian adalah suamiku. Apa Adrian adalah suamimu? Siska, sejak kamu bergabung, aku tahu kamu benar-benar berbakat. Jadi, mulai hari ini, kamu adalah ketua tim proyek. Aku ketua tim proyek? Kamu gila atau aku? Kita semua gila. Pak Adrian, saya baru dengar sesuatu, beberapa gosip tentang Nyonya di perusahaan barunya. Gosip apa? Katanya Nyonya dinafkahi oleh seorang pria tua. Ayo pergi. Kemana? Untuk menunjukkan pria tua yang menafkahinya. Tunggu saya, Pak Adrian. Kamu benar-benar berani, Siska. Kau bahkan merayu pimpinan perusahaanmu. Semuanya, lihat. Jangan tertipu oleh penampilannya. Dia mungkin tidur dengan pimpinan perusahaan kalian. Omong kosong, percaya aku akan menamparmu. Apa kau mau memukulku? Aku sangat takut. Pikirkan, jika dia tidak menggunakan koneksi dan imbalan seksual. Bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan bagus seperti itu? Ya, dia baru masuk, tidak berpendidikan, dan sudah menjadi pemimpin proyek. Aku tahu dia bukan orang baik. Pasti ada sesuatu. Lupakan, bertengkar tidak memberi bonus. Lebih baik bekerja. Aku akan membungkam mulut kalian dengan kemampuanku. Wow, mobil siapa ini? Gadis kayak mana yang bersembunyi di perusahaan kita menunggu pulang? Astaga, itu Pak Adrian. Kenapa dia datang sendiri ke perusahaan kita? Nona Keisha, saya tegaskan lagi, saya sudah punya istri. Jika saya mendapati Anda mengganggu istri saya lagi, jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan keluarga kita. Fajar, antar Nona Keisha keluar, jangan rusak suasana aku dan istriku. Apa? Siska istri Pak Adrian? Wow, aku iri banget sama Siska. Lewat sini, Nona Keisha. Adrian, kau akan menyesali ini. Sayang, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk menjemputmu dari kantor. Kalau aku tidak datang, kamu pasti sudah jadi simpanan orang tua. Kamu sudah tahu. Kamu benar-benar santai. Ada yang menyebarkan gosip tentangmu, dan kamu masih tenang. Aku baru tahu kalau aku dapat pekerjaan ini karena kamu. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Terima kasih, bos. Kalau dia benar-benar Ji Song Lee dan pewaris keluarga Ji, bagaimana? Aku nggak nyangka bocah nakal ini masih ada setelah bertahun-tahun. Aku dulu menjualnya ke pedagang manusia. Kenapa dia belum mati? Bu, kamu menjebak ibunya dan mengambil alih grup Surya. Mungkin dia kembali untuk balas dendam? Jangan panik, dia mungkin tidak ingat siapa dirinya. Kita selesaikan saja urusan ini.
Keisha, kamu... Kamu dulu sombong sekali. Kamu mempermalukanku berkali-kali. Lanjutkan saja. Keisha, apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Hah, gila? Aku sudah gila sejak lama. Saat aku tahu Kak Adrian menikah denganmu, aku sudah benar-benar gila. Kamu pikir kamu hebat, pura-pura polos dan kasihan untuk merayu pria. Adrian tidak akan melepaskanmu. Siska, bukankah Adrian hanya suka wajahmu? Kalau aku hancurkan kulit ini, apakah dia masih mencintaimu? Tunggu. Aku bisa memberitahumu rahasia tentang Adrian. Rahasia apa? Lin Feng, cari tahu di mana Nyonya berada. Baik. Ketemu. Alamatnya menunjukkan Nyonya ada di gudang tua. Ada yang salah. Dia mungkin dalam bahaya. Ayo pergi. Rahasia apa? Mendekat, aku akan bilang. Cukup, katakan saja. Tangkap dia. Bisa dan cari. Ya. Kamu jago banget bertarung. Sekarang kau di tanganku, kau tak berdaya. Siska. Pak! Siska, kamu nggak apa-apa. Keisha. Siska. Adrian, kamu harus terus berlari. Aku akan menemukanmu. Siska, apa katamu Siska? Siska. Dokter, selamatkan dia, cepat selamatkan dia. Dokter, kumohon, dia tidak boleh mati. Dia benar-benar tidak boleh mati. Siska. Jangan tidur, bertahanlah. Bertahan sebentar lagi. Aku perintahkan kau bangun. Kau harus bangun. Keluarga, tolong tunggu di luar. Pak Adrian, dokter bilang Nyonya tidak dalam bahaya. Bapak tidak perlu khawatir berlebihan. Bagaimana kamu bisa dapat bekas luka di kakimu? Aku sebenarnya tidak ingat bekas luka di kakiku. Ibuku yang bilang. Jadi ternyata kamu. Jadi kamu datang juga. Kamu hanya lupa dirimu sendiri.
Siska, jangan takut. Ini aku, Siska. Siska, ini adikmu Kian Kian dan Tante Xu Hui. Ayah Cian Kian pergi ke tempat yang sangat jauh untuk melindungi ayah Siska. Mereka akan tinggal bersama kita mulai sekarang. Dia adalah keluarga kita. Kalian berdua harus rukun. Siska. Siska, ibumu sudah pergi. Aku ibumu sekarang, mengerti? Ibu. Siska, kamu mimpi buruk? Bawa dia pergi. Jauhkan dia dari kota megah sejauh mungkin. Jangan bersuara. Masuk. Lepaskan aku mau pulang. Kalian jahat. Lepaskan aku. Siska, kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Kamu bilang namamu Jisongli. Maya membunuh ibuku, menculikku, dan menjualku ke pedagang manusia. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mengambil alih perusahaan brand ibuku. Dia takut aku akan menjadi masalah. Aku? Siapa aku? Arfu adalah bos saya. Dan suami saya dalam nama. Dan Itu saja. lalu apakah kamu ingat menyelamatkan seorang anak laki-laki kecil saat kamu masih kecil? Bocah laki-laki? Iya, aku menyuruhnya menunggu di sana dan aku akan kembali untuknya. Bagaimana Anda tahu itu? Kenapa kamu tidak kembali padanya? Aku sebenarnya diculik. Saat aku melarikan diri dan mencoba mencarinya, aku jatuh dan kepalaku terbentur. Setelah itu, semua ingatanku menjadi kabur. Jadi dia tidak melewatkan janji. Dia hanya tersesat di jalan. Dia kehilangan dirinya sendiri dan dia kehilangan aku. Adrian, kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Aku baru saja menemukan sesuatu yang dulu paling aku hargai. Oh. Adrian, aku akan menyerahkan seluruh gajiku. Bisakah kamu membantuku? Ya, apa yang kamu butuhkan? Bantu aku mengambil kembali keluarga Surya. Oke. Kamu bahkan tidak bertanya mengapa. Jika kamu ingin cerita, aku akan mendengarkan. Jika kamu tidak ingin cerita, aku akan menunggu. Menunggu sampai kamu siap. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu adalah istriku. Bahkan istri kontrak? Ya, istri kontrak juga punya akta nikah. Aku sudah bulatkan tekad. Entah kamu gadis kecil yang dulu menyelamatkanku, atau Siska yang sekarang memiliki akta nikah denganku, aku telah memilihmu. Orang tua Nyonya meninggal secara mendadak, jadi dia sementara dibesarkan oleh Xu Hui. Grup Surya juga sementara dikuasai oleh Xu Hui. Tetapi selama kita membuktikan bahwa Nyonya adalah putri tunggal Ji Jiancheng, yaitu Ji Songli, dia bisa mendapatkan kembali kendali atas grup Surya. Belum cukup. Aku tidak hanya ingin Siska mendapatkan kembali grup Surya. Aku juga ingin Xu Hui membayar atas apa yang dia lakukan dulu. Apa yang sedang Nyonya lakukan sekarang? Nyonya baik-baik saja, dia sedang bekerja hari ini. Sedang bekerja? Siska, beri aku waktu. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Semuanya tenang. Kali ini Sunoka, anak perusahaan grup Surya, mengadakan peluncuran produk pertamanya dalam 10 tahun. Kita harus memberikan yang terbaik. Siska akan bertanggung jawab atas peluncuran ini.
Siska, ada masalah? Tidak ada masalah, Pak Bambang. Waktu kecil, aku dikucilkan oleh teman-temanku karena penampilanku. Jadi, ibuku menggunakan sampel genetikku untuk penelitian dan menciptakan Sunoka atas namaku. Kemudian, informasi genetikku disimpan di kompartemen tersembunyi di laboratorium. Hanya aku dan ibuku yang bisa membukanya. Itu adalah bukti utama identitasku. Namaku, Siska. Aku mengambil jurusan marketing. Aku sudah pernah mengantar makanan dan membagikan brosur. Gadis lain mengejar romansa. Aku cuma mau cari uang dan bayar utang. Aku datang untuk wawancara. Kebetulan aku baru saja mengambil pesanan antar. Aku harus bekerja lebih keras lagi. Halo Pak, ini resume saya. Aku tahu aku yang terbaik. Jangan menilai orang dari penampilannya saja. Pantasan dia masuk perusahaan tanpa modal apa-apa. Kalau dia tidak punya koneksi, mana mungkin dia dapat kerja bagus begitu? Iya, dia baru masuk, pendidikannya rendah, tapi sudah jadi kepala proyek. Aku akan memberikan seluruh gajiku. Bisakah kau bantu aku? Bantu aku mengambil kembali grup Surya. Siska akan bertanggung jawab atas peluncuran ini. Siska, ada masalah? Tidak masalah, Pak Bambang. Bu, aku pulang. Setelah 10 tahun, Sunoka telah menyelesaikan upgrade produk secara penuh. Sunoka mendefinisikan kecantikan dan hidup untuk kecantikan. Kenapa dia di sini? Sunoka tidak mendefinisikan kecantikan. Tujuan aslinya bukan lagi mengubah kecantikan, melainkan tentang menemukan kecantikan alami yang autentik. Siapa orang ini? Dia bicara atas nama Sunoka. Boleh saya tahu siapa Anda? Beraninya Anda bicara atas nama Sunoka? Lalu, apa dasar Anda? Karena saya Ji Songli, putri pendiri Sunoka Shen Mengjun. Xu Hui mengirim orang untuk menculik saya, menyebabkan saya kehilangan ingatan akibat cedera. Baru akhir-akhir ini saya ingat identitas asli saya. Jika Anda tidak percaya, laboratorium Sunoka selalu menyimpan sampel genetik Ji Songli. Anda bisa cek sendiri. Saya tahu itu. Saya dengar Sunoka didirikan oleh Shen Mengjun untuk putrinya Ji Songli. Semua riset produk berpusat pada Ji Songli. Lalu Ji Songli menghilang secara misterius saat itu. Konyol, ada gadis sembarangan muncul dan mengaku sebagai Ji Songli dan ingin masuk ke laboratorium inti grup Surya kita. Kalau rahasia inti kita bocor, siapa yang tanggung rugi? Saya akan. Kak Adrian, Bu, apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Xu. Aku sudah mengganti isi tabung reaksi. Aku ingin melihat wajah putus asamu. Tes menunjukkan DNA dari kedua sampel cocok. Nona Siska adalah Nona Keisha. Tidak mungkin. Aku sudah mengganti isi tabung reaksi. Tidak mungkin. Karena yang kau ganti adalah DNA palsu yang disiapkan ibuku untuk orang-orang yang berniat jahat. Hanya ibuku dan aku yang tahu DNA asli. Jadi dia benar-benar Nona Keisha. Jadi hilangnya Keisha saat itu memang ulahnya. Dia adalah pedagang manusia. Siska, ini semua salahmu. Kenapa kau harus kembali hidup-hidup? Dulu, aku seharusnya tidak hanya mengusirmu. Aku seharusnya membiarkanmu mati seperti ibumu. Grup Surya milikku, milikku. Kenapa kau belum mati? Kenapa kau tidak mau mati? Awas. Adrian!
cari setiap kamar untukku. Kukatakan lagi, aku punya istri. Jika aku menangkapmu lagi mengganggu istriku, jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan keluarga kita. Oh tidak, Siska dalam bahaya. Siska. Bos, Siska, dokter, selamatkan dia. Cepat selamatkan dia. Siska, jangan tidur. Bertahanlah sebentar lagi. Aku perintahkan kau bangun. Kau harus bangun. Adrian, jangan menakutiku. Lihat aku. Kamu tidak boleh terluka. Kau berjanji padaku, Adrian. Lu, kau menyelamatkanku. Kali ini biarkan aku menyelamatkanmu. Jangan bicara, Adrian. Lihat aku. Tolong, panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Adrian, bangun. Kumohon bangunlah ya. Ibu Shuhui, Anda diduga melakukan pembunuhan berencana dan perdagangan anak. Ikut kami. Tidak, aku tidak melakukannya. Bukan aku. Lepaskan aku. Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Siska, Pak Adrian kehilangan banyak darah. Kondisinya tidak baik. Bahkan jika dia selamat dari masa kritis, dia mungkin akan tetap koma dalam waktu lama. Bahkan jika dia sadar, dia akan membutuhkan perawatan penuh waktu. Apakah dia bisa pulih seperti semula? Tidak ada yang tahu. Bagaimana bisa begini? Adrian, kamu tidak boleh terluka. Siska, aku bertanya padamu, bagaimana kamu bisa mendapat luka di kakimu? Kamu ngapain di sini? Setuju atau tidak, dialah istri yang kupilih. Hanya dia yang kuakui. Kamu mengingatkanku pada seorang teman yang kukenal waktu kecil. Biar aku bantu. Sudah tergantung. Luruskan, kalau miring tahun depan tidak akan ada keberuntungan. Canggung, coba lagi. Sekali lagi, kali ini pasti aku kena kamu. Adrian. Suatu saat, aku sadar aku tidak lagi melihatmu hanya sebagai bosku. Aku mulai menantikan perhatianmu setiap hari. Aku menantikan hari-hari bersamamu. Adrian, aku tidak bisa hidup tanpamu lagi. Tolong bangun ya. Bangun, aku akan setuju apapun. Aku akan melepaskan gajiku. Bonusku juga kuberikan padamu. Bangun saja ya. Apa yang kamu katakan itu benar? Aku menyakitimu? Ku dengar semua yang kamu bilang tadi. Jadi, apa yang kamu bilang itu benar? Kamu, Adrian. Kamu sadar dari awal dan cuma pura-pura. Halo, taruh bubble milk tea, tanpa susu, cuma bobanya. Siapa yang pesan itu? Aku bisa Photoshop, aku kasih kamu diskon 20%. Jangan khawatir bos, misi berhasil, kita sudah menikah. Aku main peran sebagai pelacur. Gini? Aku tidak sengaja, kamu lihat semua tubuhku. Kamu kan mencari cinta pertamamu, coba aja. Kita sudah sepakat, aku tidak untuk dijual. Kejutan. Terima kasih bos, jangan pergi. Adrian, kamu ganteng banget. Nona Siska. Pak Adrian, akhirnya Anda sadar. Anda tidak tahu betapa khawatirnya saya pada Anda. Kekhawatiranmu tidak perlu. Hei, aku baru keluar dari rumah sakit, dan kamu perlakukan aku begini? Kamu tidak takut mengirimku kembali ke rumah sakit? Bikin kamu pura-pura koma di rumah sakit. Bikin kamu tipu aku sampai nangis. Terus kenapa aku pukul kamu? Aku hampir tidak pakai tenaga. Nggak pakai tenaga? Kalau gitu aku nggak akan tahan. Kamu berani balas, Adrian, kamu curang. Aku menyerah, aku takut. Terus begini, lukaku bisa terbuka lagi.
Kamu sudah meledakkan dapur 8 kali bulan ini. Kita punya Bi-ijah dan Bihu. Kenapa kamu kekeh masak? Beberapa ledakan lagi, dan perusahaan asuransi akan memasukkan kita ke daftar hitam. Aku bilang, kalau aku Siska ingin melakukan sesuatu, pasti aku berhasil. Oke. Tapi kamu sekarang CEO wanita dari grup Surya. Bisa bersikap seperti CEO, jangan lari ke dapur setiap ada kesempatan. Terus kenapa kalau aku CEO? CEO juga tetap butuh makan. Aku cuma mau masak buat kamu. Salah. Kalau begitu kita bisa makan yang lain sekarang? Kamu mau makan apa? Adrian, bagaimana kalau aku bukan cinta pertamamu? Tidak ada yang namanya bagaimana kalau. Karena kamu sudah di sampingku. Kalau begitu, aku harus menghitung biaya kontrak sebagai pasangan tetap. Kalau begitu aku terpaksa menjual diriku untuk melunasi hutang dan bekerja untukmu seumur hidup.